untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, Jose Tavares. Selanjutnya, Presiden Lukashenko mengenalkan sejumlah delegasi, diantaranya adalah Dmitry Lukashenko sebagai putra Presiden Belarus, lalu juga Nikolai Lukashenko, putra Presiden Belarus yang kemudian juga dibawa, lalu juga Wakil Perdana Menteri Republik Belarus, Viktor Karanfekih, yang kemudian juga hadir Menteri Luar Negeri Belarus, yakni Maxim Rizhenkov, Wakil Ketua Pertama Dewan Bank Nasional Republik Belarus, Alexander Egorov, Ketua Presidium dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus, Ulazimir Karanik, Menteri Kesehatan Republik Belarus, yang juga telah hadir, dan juga Menteri Perindustrian Republik Belarus, dan juga Wakil Menteri Pertahanan dan Pangan Republik Belarus. Saat ini kedua kepala negara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia dan juga Presiden Republik Belarus, menuju ke ruang kredensial, di mana nantinya terdapat sesi foto bersama di antara kedua negara, dilanjutkan dengan penandatanganan buku tamu. Sepertinya penandatanganan buku tamu terlebih dahulu. Ini adalah tradisi yang selalu dilaksanakan oleh tamu negara, dalam hal ini adalah kepala negara, dan saat ini Presiden Republik Belarus, Alexander Lukashenko, menandatangani buku tamu di halaman, maksud kami di ruang kredensial Istana Merdeka Jakarta. Ada sejumlah agenda penting yang kemudian juga akan berlanjut di dalam Istana Merdeka Jakarta, seperti halnya pertemuan empat mata antara kedua kepala negara atau tete-a-tete di ruang kerja Presiden, lalu juga bilateral meeting di antara kedua kepala negara, dan juga delegasi masing-masing akan berlangsung juga di ruang oval. Sebuah momentum penting bagi diplomasi Indonesia di kancah internasional. Istana Merdeka Jakarta menjadi saksi penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dan Belarus. Pada 2 Juli 2026, Presiden Republik Belarus, Alexander Lukashenko, resmi disambut oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Penyambutan dirancang dengan penuh kehormatan. Iring-iringan kepresidenan dikawal ketat oleh pasukan motoris serta pasukan berkuda yang gagah. Setibanya di halaman istana, Presiden Lukashenko disambut dengan tari enggang khas Kalimantan Timur, sebuah representasi kehangatan budaya Nusantara di panggung diplomasi. Upacara kenegaraan dimulai. Lagu kebangsaan kedua negara berkumandang, diiringi oleh 21 dentuman meriam sebagai penghormatan tertinggi bagi kepala negara sahabat. Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko kemudian melakukan inspeksi barisan pasukan kehormatan yang terdiri dari perwakilan 3 matra Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Langkah ini menegaskan komitmen saling menghormati antar kedua negara. Kerjasama ini bukan sekedar seremonial. Hubungan diplomatik Indonesia dan Belarus telah terjalin kuat selama 33 tahun sejak tahun 1993. Kunjungan kali ini merupakan kunjungan balasan setelah pertemuan kedua pemimpin pada Juli 2025 lalu. Sektor yang menjadi fokus utama kali ini adalah investasi strategis, teknologi industri, energi, dan pertanian. Kedua negara menargetkan peningkatan nilai perdagangan bilateral hingga mencapai 500 juta USD, sebuah lompatan besar dari angka sebelumnya sebesar 220 juta USD. Setelah pengisian buku tamu di ruang kredensial, agenda berlanjut ke sesi pertemuan tatap muka, tete-a-tete, pertemuan bilateral, penandatanganan MOU, serta pernyataan pers bersama. Langkah taktis ini memperkuat posisi Indonesia dalam menjejaki peluang baru di kawasan Eurasia. Yang Anda simak saat ini, saudara, mobil yang membawa Presiden Republik Belarus, Alexander Lukashenko, telah memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tentunya sambutan meriah dari adik-adik sekolah dasar ini juga
terlihat dengan membawa bendera dari masing-masing negara, Indonesia dan juga Belarus. Dan tari enggang dari Kalimantan Timur inilah yang kemudian juga menyambut Presiden Lukashenko di sisi sebelah kanan halaman Istana Merdeka Jakarta, sebelum nantinya akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto yang telah bersiap menyambut di sisi sebelah kanan halaman Istana Merdeka. Dan kita akan ikuti secara bersama-sama saudara upacara penyambutan dari kunjungan resmi kenegaraan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko langsung dari Istana Merdeka Jakarta berikut ini. Hormat senjata! Tegak senjata! Lapor, upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Ya, saudara, saat ini Presiden Prabowo Subianto mengenalkan sejumlah delegasi dari Menteri Kabinet, diantaranya adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, lalu ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, terdapat juga Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, lalu juga ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, dilanjutkan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga telah hadir, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani, ada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, lalu juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan juga Menteri Perindustrian yang juga telah hadir tadi, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, Jose Tavares. Selanjutnya, Presiden Lukashenko mengenalkan sejumlah delegasi, diantaranya adalah Dmitry Lukashenko sebagai putra Presiden Belarus, lalu juga Nikolai Lukashenko, putra Presiden Belarus yang kemudian juga dibawa, lalu juga Wakil Perdana Menteri Republik Belarus Viktor Karanfekih, yang kemudian juga hadir Menteri Luar Negeri Belarus yakni Maxim Rizhenkov, Wakil Ketua Pertama Dewan Bank Nasional Republik Belarus Alexander Egorov, Ketua Presidium dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus Ulazimir Karanik, Menteri Kesehatan Republik Belarus yang juga telah hadir, dan juga Menteri Perindustrian Republik Belarus, dan juga Wakil Menteri Pertahanan dan Pangan Republik Belarus. Saat ini kedua kepala negara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia dan juga Presiden Republik Belarus, menuju ke ruang kredensial, di mana nantinya terdapat sesi foto bersama di antara kedua negara, dilanjutkan dengan penandatanganan buku tamu. Sepertinya penandatanganan buku tamu terlebih dahulu. Ini adalah tradisi yang selalu dilaksanakan oleh tamu negara, dalam hal ini adalah kepala negara, dan saat ini Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko menandatangani buku tamu di halaman, maksud kami di ruang kredensial Istana Merdeka Jakarta. Kembali kami informasikan, saudara, selain juga upacara penyambutan yang telah kita simak secara bersama-sama tadi, ada sejumlah agenda penting yang kemudian juga akan berlanjut di dalam Istana Merdeka Jakarta, seperti halnya pertemuan empat mata antara kedua kepala negara atau tete-a-tete di ruang kerja Presiden, lalu juga bilateral meeting di antara kedua kepala negara, dan juga delegasi masing-masing akan berlangsung juga di ruang oval. Setelah pertemuan bilateral, meeting antara delegasi masing-masing negara, akan berlangsung juga penandatanganan dari nota kesepahaman atau MOU, dan setelah MOU atau penandatanganan dari MOU berlangsung, ini nantinya terdapat pernyataan pers secara bersama-sama. Kita akan mengikuti nantinya apa saja yang kemudian dihasilkan dari pertemuan bilateral meeting di antara kedua kepala negara ini, dan tentunya akan diakhiri dengan jamuan kenegaraan makan siang yang berlangsung di halaman, berlangsung di Istana Negara Jakarta. Kita tentunya akan menyimak bagaimana rangkaian dari kunjungan kenegaraan dari Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta, dan nanti kita akan kembali untuk mengikuti rangkaian selanjutnya.